Perkenalkan, nama saya Heni Muleningrum, NIM 186290 dari jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang determinasi seks atau penentuan jenis kelamin dan rangkai kelamin. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwa makhluk hidup di dunia ini itu dibedakan menjadi dua, yaitu antara jantan dan betina. Ada dua faktor yang mempengaruhi kenapa sih individu itu dia berkelamin jantan ataupun betina. Yang pertama yaitu faktor genetik, di mana faktor genetik ini memegang peranan paling utama atau memegang peranan penting dalam mempengaruhi jenis kelamin. Faktor genetik ini ditentukan oleh materi genetik yang terdapat pada kromosom kelamin atau biasa disebut dengan genosom. Selain faktor genetik, ada juga faktor lingkungan yang mempengaruhi terjadinya determinasi seks. Ini terjadi pada hewan penyu dan buaya, di mana jika suhu itu tinggi, dia akan menghasilkan anakan jantan, dan apabila suhu itu rendah, dia akan menghasilkan anakan. Ada beberapa tipe penentuan jenis kelamin pada berbagai organisme, diantaranya itu tipe XY, tipe XO, tipe ZW, dan tipe haploid diploid. Yang pertama yaitu tipe XY. Organisme yang jenis kelaminnya ditentukan oleh kromosom X dan kromosom Y antara lain adalah mamalia termasuk manusia, beberapa jenis serangga, dan tumbuhan berumah dua. Sesuai dengan gambar ini bahwa manusia mempunyai 48 kromosom, 44-nya autosom dan 2 diantaranya adalah gonosom. Menurut gametnya, laki-laki itu mempunyai kromosom X dan kromosom Y, dan perempuan mempunyai kromosom X dan X. Akan menghasilkan keturunan 50% laki-laki dan 50% perempuan. Pada beberapa jenis serangga, misalnya belalang dan kecoa, tidak ditemukan kromosom Y, sehingga penentuan jenis kelaminnya menggunakan tipe X0. Kromosom kelamin belalang jantan hanya terdiri dari satu kromosom X tanpa kromosom Y, dan sedangkan belalang betina memiliki dua kromosom X, yaitu XX. Kemudian yang ketiga ada tipe ZW. Tipe ZW terjadi pada ikan, unggas, dan reptil tertentu. Individu jantan memiliki sepasang kromosom kelamin yang sama, sedangkan individu betina memiliki sepasang kromosom yang berbeda. Individu jantan akan diberi simbol kromosom ZZ, sedangkan individu betina akan diberi simbol Z. Kemudian yang terakhir itu ada tipe haploid diploid. Determinasi kelamin tipe haploid diploid itu terjadi pada serangga ordo Hymenoptera seperti pada semut dan lebah. Individu diploid umumnya dia akan berjenis kelamin betina, namun juga ada yang berjenis kelamin jantan namun dia itu steril. Untuk individu haploid biasanya dia akan berjenis kelamin jantan. Kemudian setelah determinasi seks, saya akan menjelaskan sedikit tentang rangkai kelamin atau sex linkage. Sex linkage merupakan suatu keadaan di mana terdapat banyak gen tertentu yang terpaut pada kromosom seks. Ada yang terpaut pada kromosom X, ada juga yang terpaut pada kromosom Y. Nah, rangkai kelamin atau sex linkage ini bisa terjadi pada hewan dan manusia. Untuk hewan, saya akan mengambil contoh pada Drosophila melanogaster atau lalat buah. Gen yang terangkai pada lalat buah adalah gen penentu warna merah, di mana gen penentu warna merah itu dia akan ditentukan oleh gen W besar dan alelnya itu terpaut pada kromosom X. Bisa kita lihat pada gambar ini bahwa perkawinan antara lalat buah betina berwarna merah dan lalat buah jantan berwarna putih menghasilkan keturunan F1 yang semuanya bermata merah, baik jantan maupun betina. Apabila lalat buah F1 ini dibiarkan kawin dengan sesamanya, keturunan F2 akan menghasilkan lalat buah betina yang semuanya berwarna merah. Sedangkan lalat buah jantan ada yang bermata merah dan ada juga yang bermata putih dengan perbandingan yang sama. Hal tersebut menunjukkan bahwa gen mata putih hanya menunjukkan pengaruhnya pada lalat buah jantan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa gen penentu warna mata ini hanya terdapat pada kromosom. Yang kedua yaitu rangkai kelamin atau sex linkage pada manusia. Pada manusia juga terdapat gen yang terangkai pada kromosom
antara lain yaitu ada buta warna, ada juga hemofilia. Oke, pertama kita akan membahas gen buta warna. Buta warna merupakan kelainan penyakit yang dimana penderitanya dia tidak bisa membedakan warna dengan jelas. Misalnya, dia tidak bisa membedakan warna merah dengan biru. Dan penyakit ini merupakan penyakit keturunan yang alalnya disimbolkan dengan C dan terpaut pada kromosom X. Bisa kita lihat pada gambar bahwa perkawinan antara perempuan normal dan laki-laki buta warna akan menghasilkan anak laki-laki atau perempuan yang semuanya normal. Akan tetapi, perkawinan antara perempuan buta warna dan laki-laki normal akan menghasilkan anak laki-laki yang semuanya buta warna dan anak perempuan yang semuanya normal. Jika anak perempuan itu kemudian menikah dengan laki-laki normal, maka semua anak perempuannya normal, tetapi anak laki-lakinya separuh dia akan menderita buta warna. Anak laki-laki yang buta warna itu dia disebabkan oleh karena dia mewarisi sifat dari ibunya, karena ibunya bersifat karier. Kemudian selain buta warna ada juga penyakit lain yang disebabkan oleh rangkai kelamin, salah satunya yaitu hemofilia, di mana penyakit hemofilia ini ditandai dengan darah sukar membeku. Jadi pada penderita hemofilia, jika dia memiliki luka, meskipun lukanya itu nggak parah, itu akan berakibat fatal, bisa mengakibatkan anemia, bahkan bisa juga sampai mengakibatkan kematian. Penyakit hemofilia ini hanya diderita oleh laki-laki karena dia akan bersifat letal pada perempuan. Hemofilia ditentukan oleh gen H, yang dimana gen itu akan terpaut pada kromosom X. Bisa kita lihat pada gambar bahwa perkawinan antara laki-laki penderita hemofilia dan perempuan normal akan menghasilkan keturunan yang semuanya normal, baik anak laki-laki maupun perempuannya. Meskipun normal, semua anak perempuan yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dia akan bersifat karier atau pembawa. Apabila anak perempuan itu menikah dengan laki-laki normal, maka semua anak perempuannya normal, tapi separuh dari anak laki-lakinya kemungkinan akan menderita hemofilia. Anak laki-laki yang menderita hemofilia ini mewarisi gen hemofilia dari ibunya yang bersifat karier. Selain gen-gen yang terangkai pada kromosom X, ada juga gen yang terangkai pada kromosom Y. Namun, gen-gen yang terangkai pada kromosom Y itu jumlahnya lebih sedikit daripada gen yang terangkai pada kromosom X. Dikarenakan kromosom Y itu lebih pendek daripada kromosom X. Ada sekitar 63 gen yang terangkai pada kromosom X dan hanya didapati 3 gen yang terangkai pada kromosom. Salah satu gen yang terangkai pada kromosom Y yaitu hipertrikosis, di mana hipertrikosis itu adalah kelainan yang menyebabkan tumbuhnya rambut di sekitar badan secara nggak wajar seperti itu. Namun hipertrikosis ini hanya terdapat pada laki-laki dikarenakan hanya laki-laki yang mempunyai kromosom Y. Jadi pada perempuan itu tidak didapati karena pada perempuan tidak mempunyai kromosom. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.